Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dan Bapak semuanya. Selamat sore. Baik, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada agenda rapat bulanan kita pada sore hari ini yang membahas tentang evaluasi bulan Januari dan planning untuk bulan Februari 2024. Baiklah, sebelum kita masuk pada rapat kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, kita masuk pada acara selanjutnya, yaitu kata sambutan yang akan diberikan oleh Bapak Sojidu. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Selamat sore semuanya. Sore. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih atas kedatangannya pada sore hari ini. Kita berkumpul pada hari ini di ruangan rapat kita ini itu tujuannya untuk membahas hasil laporan evaluasi dan untuk planning bulan berikutnya. Baik, langsung saja dimulai. Baik, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu menyampaikan laporan dari. Baik, kita masuk kepada sesi selanjutnya, yaitu laporan yang diberikan oleh Divisi Keuangan. Kepada Ibu Imelda kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir pada sore hari ini dalam rangka acara agenda rapat evaluasi bulan Januari dan planning untuk bulan Februari 2024. Baik, di sini kita langsung saja masuk ke grafik. Nah, di sini saya akan membahas grafik omset bulan Januari 2024. Yang mana target yang ditetapkan oleh Nuansa Hotel yaitu di bulan Januari yaitu sebesar 1.450.000.000. Dan alhamdulillahnya di Januari kita mencapai target yang telah ditetapkan Nuansa Hotel. Di sini kita bisa lihat di minggu pertama kita mendapatkan omset atau pendapatan sebesar 500 juta. Dan di minggu kedua kita mendapatkan omset atau pendapatan sebesar 400 juta. Dan minggu ketiga kita mengalami penurunan dan hanya mendapatkan omset ataupun pendapatan sebesar 280 juta. Minggu keempat kita mengalami kenaikan yang sangat drastis, yaitu sebesar 480 juta. Dan total untuk satu bulan omset di bulan Januari itu sebesar 1.660 juta. Nah, di sini di minggu ketiga itu mengalami penurunan. Setelah dianalisis, penyebab penurunan itu yang pertama, adanya kenaikan operasional seperti listrik, harga bahan makanan, dan penyetokan perlengkapan kamar hotel dan kebersihan. Yang kedua yaitu pengaruh ekonomi. Pengaruh ekonomi baik itu secara global ataupun lokal dapat mempengaruhi jumlah tamu yang menginap pada minggu ketiga di bulan Januari tersebut. Adapun planning bulan Februari 2024 yang pertama itu melakukan pengefisiensian biaya, yang mana nanti melakukan efisiensi biaya dengan mengidentifikasi sumber pemborosan dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, seperti penyetopan perlengkapan kamar hotel dan alat kebersihan yang berlebihan. Yang kedua, itu menyesuaikan harga kamar. Mungkin Nuansa Hotel bisa menyesuaikan harga kamar dan membuat harga promo ataupun diskon yang menarik, yang mana nantinya akan menaikkan segmen pasar, akan menaikkan jam pemesanan kamar hotel di bulan Februari 2024. Mungkin ini nanti bisa didiskusikan kepada tim marketing tentang promo yang akan dilakukan nantinya. Dengan implementasi strategi yang efektif, saya yakin kita bisa mencapai target yang telah ditetapkan oleh Nuansa Hotel dan mengatasi penurunan di minggu ketiga tersebut.
Dan kita juga bisa meminimumkan pengeluaran yang tidak perlu yang seperti penyotokan perlengkapan kamar hotel dan alat kebersihan yang terlalu berlebihan tadinya. Mungkin sekian laporan dari Divisi Keuangan. Jika ada saran dan masukan ataupun pertanyaan dari rekan-rekan sekalian, saya persilahkan. Izin sebelumnya kepada Bapak Direktur dan rekan-rekan sekalian, saya dari Divisi Marketing ingin menanyakan pada minggu ketiga kita mengalami penurunan dan apa penyebab dari penurunan pada minggu ketiga tersebut, serta bagaimana cara mengatasinya untuk pada bulan-bulan yang akan datang. Terima kasih. Baik, izin menjawab. Di minggu ketiga kita mengalami penurunan karena adanya kenaikan biaya operasional seperti listrik, harga bahan makanan, dan penyetokan perlengkapan hotel dan alat kebersihan lainnya. Mungkin dari saya, Divisi Keuangan, kita bisa untuk listrik, kita bisa membuat mungkin peraturan ataupun di kertas di situ setelah digunakan lampu, setelah digunakan bisa dimatikan untuk penghematan listrik. Dan yang kedua, harga bahan makanan. Mungkin kita bisa menjalin kerjasama dengan pemasok makanan. Baik, sekarang kita nuansa hotel kan hanya tidak mengkontrak bahan makanan, pemasok bahan makanan itu. Jadi kita untuk kedepannya kita bisa melakukan kontrak kerjasama untuk bahan makanan untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Itu masukan dari tim dari saya. Yang untuk perlengkapan kamar hotel dan kebersihan tadinya, saya rasa itu kan barang mati dan jangka waktunya lama untuk digunakan. Jadi itu tidak perlu disetok terlalu banyak. Mungkin penyetokan itu akan dikurangi hanya beberapa. Biasanya dari 100 yang dulunya mungkin dari 50 kita kurangi untuk menghemat biaya di bulan, untuk mengatasi pengeluaran ataupun penurunan di minggu ketiga tadi. Mungkin Masih ada yang lain? Tidak. Baik, terima kasih atas laporan yang telah diberikan oleh Divisi Keuangan. Saya punya 3 pertanyaan. Yang pertama, dari penyetokan perlengkapan itu tadi Anda jelaskan bahwasanya akan melakukan pengurangan penyetokan perlengkapan pada kawan kita. Nah, tolong berikan kepada saya dan jelaskan apa bentuk perlengkapan yang akan kita kurangkan di dalam per kamarnya. izin jawab Pak. Untuk pengurangan perlengkapan kamar hotel itu bisa seperti handuk, back cover. Itu kan jangka waktunya panjang yang dipakai, nggak 1 hari langsung buang. Itu mungkin bisa kita hemat dari itu. Jadi menurut Anda berapa yang harus kita perlukan handuk itu dalam satu kamar, berapa yang membutuhkan handuk? Untuk 1 kamar biasanya itu disediai dua handuk untuk 1 kamar ya Pak. Tapi kan kita penyetokannya itu secara langsung gitu untuk 3 bulan ke depan gitu. Langsung di stokkan gitu? Ya, jadi menurut saya kita menyetoknya itu per bulannya aja, nggak usah per 3 bulan langsung gitu. Karena kan jangka memakai handuk itu kan tidak sebentar ya. Dalam kita buat dalam 1 bulan penyetokannya. Dalam 1 bulan itu berapa handuk yang di stok? Dari bulan sebelumnya itu 2.000 handuk. Ya. Sekarang mungkin sekitar 1.500 sampai 1.200 handuk. Berarti 1.200 sampai 1.500 ya, handuk ya? Kiranya untuk bulan Februari. Berarti kita langsung melakukan pembelian stokan handuk itu dalam sekaligus saja. Iya. Baik, terima kasih. Untuk yang planning pengurangan perlengkapan tadi itu yang contohnya handuk dan mungkin nanti ada beberapa lagi itu bisa didiskusikan ke tempat saya sendiri nanti. Setelah ini silakan datang nanti ke kantor ke ruangan saya. Dan yang kedua, apakah harga promosi yang sudah dibuat? Harga promosinya belum, karena tadi bisa mungkin saya diskusikan dengan tim marketing nantinya untuk promo yang akan dilaksanakan di bulan Februari. Cuma baru pengadaan kayak melakukan promo atau diskon di bulan Februari. Baru bulan ini belum ada angka-angkanya. Oke, baik. Berarti belum terjalankan untuk perencanaan harga promo
berapa harga promo kamar yang akan kita berikan kepada konsumen ya untuk di bulan Februari ini? Ya, belum ada. Oke, baik, terima kasih. Dan pertanyaan ketiga, apakah sudah ditargetkan atau sudah di list toko-toko mana ataupun perusahaan mana yang akan kita jalin kerjasama untuk pemasakan makanannya tadi? Ini udah ada beberapa Pak. Yang pertama kita akan mengambil pemasok yang biasanya kita ambil itu kan belum ada kontrak, jadi bulan selanjutnya kita adain kontrak sama dia gitu. Oh, yang sebelumnya udah pernah yang menyetokkan makanan dan minuman ke kita kan kayak seperti kopi, aqua. Apakah ada yang terbaru lagi? Mungkin dari yang terbaru belum ada Pak, masih yang perencanaannya masih yang sama yang Oh, kemarin. belum ada listnya. Ya, belum. Oh, baik, terima kasih. Mohon jika nanti emang sesuai itu bisa kita jalankan untuk di bulan Februari. Jadi nanti setelah ini tolong diselesaikan cari perusahaan mana atau toko mana yang akan kita jalan kerjasama. Lalu jangan lupa buat proposalnya, lalu selesai proposal seperti biasa untuk pengajuan proposal kerjasama ya. Oke, setelah selesai itu langsung antarkan ke ruangan saya untuk saya cek lagi. Oke, sekian. Terima kasih. Itu saja. Oke, mungkin sekian dari laporan divisi keuangan. Saya ucapkan terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, terima kasih Ibu Email atas laporannya. Kita selanjutnya akan menyampaikan dari divisi marketing kepada Ibu Dewi Ana di divisi laporan. Baik, sebelumnya terima kasih pada pimpinan telah hadir di agenda rapat kita laporan evaluasi divisi marketing dan rekan-rekan kerja sekalian. Baik, langsung saja pada pembahasan yang akan kita lakukan. Evaluasi pada bulan Januari. Pembahasan yang pertama yaitu kinerja pemasaran. Pada kinerja pemasaran ini, total pesanan kamar kita sebanyak 1.770 kamar dengan pemesanan melalui saluran online seperti situs hotel, agen perjalanan online, dan agen perjalanan offline. Untuk analisis pemasaran ini dengan situs web hotel kita mengalami peningkatan sebanyak 60% pada bulan Desember, lalu mengalami peningkatan lagi di bulan Januari sebanyak 30%. Di agen perjalanan online kita mengalami di bulan Desember sebesar 30% total pemesanan. Di bulan Januari kita mengalami kenaikan lagi sebesar 50%. Dan untuk pada situs agen perjalanan offline, kita pada sebelumnya bulan Desember mengalami kenaikan 20%. Namun di bulan Januari kita sedikit mengalami penurunan yaitu sebesar 2%. Lalu tingkat kepuasan tamu. Pada rating di hotel kita itu rata-rata 3,5 sampai 5 bintang untuk rating situs review dari customernya. Dan untuk pada umpan balik dari customer ke hotel kita itu sangat baik, dari kebersihan kamarnya dan kualitas layanannya dan kenyamanan fasilitas juga sangat baik. Namun ada beberapa keluhan dari customer karena ketersediaan area parkir kita dan sedikit keterlambatan atas layanan di hotel kita. Untuk performa kampanye promosi, di diskon kamar spesial kita mengalami peningkatan konversi naik hingga menjadi 15%. Telah sesuailah dengan strategi yang kita buat.
Promosi diskon akan kita lakukan melalui secara online maupun secara offline. Untuk pengeluaran dan anggaran, pengeluaran selama pada bulan Januari itu sebesar 25 juta per bulannya sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan dan pengeluaran yang efektif untuk hotel kita. Untuk analisis SEO, ini adalah peringkat situs web untuk hotel kita, dan situs web hotel ini mengalami peningkatan juga, tetapi masih ada ruang peningkatan di beberapa area, yaitu area parkiran tadi. Lalu, nah ini adalah grafik konsumen pada bulan Januari. Pada minggu pertama kita mengalami peningkatan sebesar 500 kamar telah dipesan. Dan pada minggu kedua kita sedikit mengalami penurunan. Sebab di minggu kedua kita mengalami penurunan sebanyak 442 pemesanan di hotel kita. Dan di minggu ketiga kita mengalami penurunan lagi sebanyak pemesanan pada hotel kita sebanyak 310 kamar. Dan pada minggu keempat kita mengalami kenaikan yang sangat baik, yaitu sebanyak 525 kamar. Dan untuk planning kita di bulan Februari, yang pertama adalah fokus pada peningkatan interaksi. Pada peningkatan interaksi ini adalah interaksi kita yang di media sosial dengan kontennya yang lebih menarik dan harus lebih kreatif lagi. Dan kedua, mengatasi keluhan tamu. Kita mengatasi keluhan tamu terkait pelayanan terhadap restoran dan ketersediaan parkir dengan langkah-langkah perbaikan yang konkret. Yang ketiga adalah peningkatan SEO, yaitu peningkatan situs web pada hotel kita agar lebih banyak menarik pengunjung. Baiklah, itu saja laporan evaluasi saya hari ini. Pada rekan-rekan yang ingin bertanya ataupun ada masukan dan tambahan, saya persilakan. Mohon izin rekan-rekan sekalian untuk saya bertanya ke divisi marketing. Baik, pertanyaan saya, sudah ada anggaran atau berapa anggaran yang telah dihitung atau dialokasikan oleh tim marketing untuk kegiatan promosi planning di bulan Februari? Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin sedikit saran ataupun masukan mungkin. Tim marketing bisa bikin anggaran berapa tambahan area parkir. Iya. Mungkin nanti bisa kita diskusikan kepada Pak Direktur untuk penambahan area parkir nantinya. Iya. Ya, itu aja. Baiklah, saya ingin menjawab pertanyaan dari Bu Imel. Anggaran kita sudah dialokasikan, yaitu per bulannya itu sebesar 25 juta. Tadi telah saya sampaikan bahwa di bulan Januari anggaran kita 25 juta, dan untuk di bulan selanjutnya, di bulan Februari, kalau bisa anggarannya tetap 25 juta. Itu anggarannya dalam satu kali promosi atau untuk satu bulan Februari? Februari. Ya, untuk satu bulan Februari ke depannya. Baiklah. Oke, mohon izin. Ya. Untuk anggaran yang 25 juta itu kan sudah dialokasikan untuk marketing, untuk Iya. kegiatan marketing, melakukan promosi dan
menarik perhatian pelanggan untuk datang ke hotel kita. Itu sebesar 25 juta. Iya. Nah, sekarang untuk bagian keuangan, apakah untuk jika yang 25 juta ini kita tetap jalankan di bulan Februari ini, itu menutupi atau tidak? Atau harus kita kurangi? Atau sebaliknya kita tambahkan lagi? Izin menjawab Pak, mungkin untuk 25 ini bisa kita keluarkan untuk promosi. Tapi karena mungkin kita akan penambahan lapangan parkiran itu, mungkin untuk 25 juta ini kita kurangi. Sebesar? Mungkin sekitar 18 sampai 20 juta. Gitu ya. Iya. Oke, nanti untuk laporannya alokasikan semua kegiatan divisi marketingnya, berapa yang jatuh ke divisi marketing alokasikan. Untuk laporannya antarkan juga ke ruangan saya ya setelah rapat ini. Oke, Sekian terima kasih laporan evaluasi pada bulan Januari. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dewi atas laporannya. Selanjutnya kita langsung saja untuk divisi HRD Bapak Iqbal, silakan memberikan laporannya. Baik, terima kasih. Izin Pak menjelaskan hasil laporan evaluasi saya pada bulan Januari 2024 dan planning di bulan Februari 2024. Di sini saya memiliki 4 poin yang akan dievaluasi. Yang pertama ada kinerja SDM, respon konsumen, fasilitas, dan makanan serta minuman nuansa hotel. Untuk kinerja SDM, saya akan sedikit menjelaskan tentang bahwa nuansa hotel sempat mengalami sedikit masalah, yaitu karyawan hotel kita dalam hal pelayanan sedikit kewalahan dalam melayani tamu, karena seperti yang kita ketahui pada bulan Januari kita mengalami peningkatan konsumen yang cukup signifikan, serta itu membuat pelayanan hotel kita sedikit lebih lambat dari SOP standar pelayanan kita. Dan untungnya pelayanan hotel kita bisa cepat beradaptasi serta membalikan keadaan seperti sebagaimana bagusnya. Lanjut untuk respon konsumen, fasilitas serta minuman, saya akan merangkumnya jadi satu. Boleh dibantu. Saya merangkumnya jadi satu, yaitu ini berdasarkan database yang kita miliki. Yang pertama berasal dari website kita, dan yang kedua dari formulir yang kita miliki sebelum formulir yang kita miliki, dari penilaian yang customer rasakan sebelum mereka check out kamar. Dapat kita lihat di sini, rating yang nuansa hotel miliki cukup bagus dalam bulan Januari ini, termasuk dalam hal pelayanan, fasilitas serta makanan kita. Dan memang benar pada saat itu ada beberapa konsumen yang sempat merasa tidak nyaman karena pelayanan kita sedikit terlambat. Tapi untungnya setelah diberikan penjelasan, mereka mau mengerti dan syukurlah mereka memberikan rating yang bagus kepada hotel kita. Boleh dilanjut? Lanjut, ini planning untuk di bulan Februari. Yang pertama ada pelatihan. Saya di sini mencanangkan pelatihan karena mengingat bulan Februari terjadi sesuatu yang menurut saya tidak enak untuk dibilang lagi. Di sini saya mencanangkan pelatihan agar bagaimana bagusnya dan untuk memotivasi karyawan kita lagi untuk bisa melayani konsumen dengan lebih baik serta bisa cakap dalam membalikan keadaan seperti yang sebelumnya pernah terjadi. Selanjutnya ada perekrutan. Rekrut di sini bisa dikatakan hanya part time dan sifatnya sementara. Karena kenapa saya melakukan perekrutan? Seperti yang kita bisa lihat sebelumnya, sempat ada kewalahan dari karyawan kita. Di sini saya mencanangkan perekrutan untuk
di hari-hari besar seperti Lebaran, Natal, Tahun Baru dan hari-hari besar lainnya. Dan sistem di sini adalah kontrak yang terjadi hanya beberapa waktu saja. Jadi untuk mencegah terjadinya kewalahan pelayanan kita seperti sebelumnya. Dan selanjutnya ada renovasi atau penambahan item di nuansa hotel. Menurut data yang saya miliki, ada beberapa spot yang bisa kita tambahkan sesuatu untuk menarik minat konsumen kita. Seperti di taman nuansa hotel memiliki 15 hektar taman hijau yang masih kosong, dan saya mengusulkan bagaimana kalau kita menambahkan lapangan golf, karena 15 hektar itu menurut saya cukup, walaupun dibagi dua untuk membuat lapangan golf, saya rasa itu masih cukup. Sisi kanannya untuk bersantai, sisi keduanya untuk berolahraga. Dan usulan saya yang kedua itu adalah membuat flying fox dari taman depan hotel. Rutenya adalah dari taman depan hotel sampai ke kolam renang, karena saya yakin menurut saya pasti ada mereka yang menyukai adrenalin tersebut dan bisa menarik minat mereka. Dan nantinya akan kita lakukan kembali evaluasi pada bulan Maret. Sekian Pak. Ada saran dan atau pertanyaan dari rekan-rekan semua? Sebelumnya saya izin bertanya pada rekan-rekan izin untuk memberi masukan kepada divisi HRD dan tim HRD. Kan pada tim marketing kita mengalami kekurangan area parkir. Bagaimana kalau renovasi tanah yang 15 hektar tadi sebagian ditambah untuk area parkir? Cukup bagus benar ya. Kalau saya boleh tahu berapa kira-kira lahan parkir yang dibutuhkan? Sekitar 1 hektar mungkin sudah cukup. 1 hektar. 1 hektar atau sampai 2 hektar sudah cukup area parkir kita. Nanti bisa kita kalkulasikan, karena kita ketahui kan 15 hektar itu tanah yang sangat luas gitu ya. Jadi 2 hektar untuk parkir, sekian hektar untuk lapangan golf, dan sebagian untuk taman. Saya rasa masih cukup. Baik, mohon izin. Itu untuk pelatihan. Apakah sudah direncanakan siapa yang akan kita undang untuk melakukan pelatihan kepada karyawan kita, dan jadwalnya serta budgetnya apakah sudah diperhitungkan? Nah, baik Pak. Untuk pelatihan sendiri saya sudah mencari beberapa sumber yang bukan sumber tapi narasumber yang cocok dan bisa kita undang nantinya. Untuk budgetnya sendiri mereka berkisar dari 10 sampai 15 juta. Saya merencanakan hari Rabu dan Kamis karena tidak mungkin hotel tutup selama 1 hari full, jadi saya membagi 2 shift. Jadi hari Rabu sebagai karyawan dan hari hari Kamis sebagai manajer. Seperti itu Pak. Oke, selanjutnya untuk renovasi. Tadi untuk laporan dari tim keuangan itu menyampaikan bahwasannya adanya pengurangan perlengkapan pada kamar-kamar. Bagaimana jika untuk planning renovasi ini kita tunda dulu untuk di bulan Februari, akan kita laksanakan di bulan Maret. Nanti kita bakal rapat lagi di akhir Februari atau awal Maret untuk membahas yang renovasi yang Anda lakukan tadi. Usul saya, karena yang menjadi daya tarik pelanggan konsumen itu kan salah satunya lebih sekitar 65% itu terdapat di kamarnya. Nah,
Gimana jika perlengkapannya, cari perlengkapan yang emang lagi ngetren atau yang sangat dibutuhkan oleh pelanggan kita, sehingga ada yang beberapa yang dikurangi, yang contohnya handuk tadi, oke. Tetapi tolong alokasi dari renovasi ini nanti itu kita larikan aja penambahan dari penambahan fasilitas kamar, begitu. Saya rasa tidak masalah kalau memang begitu bagusnya untuk nuansa hotel kita. Oh, baik. Lalu untuk perekrutan ini akan dilaksanakan secepatnya ya? Karena ini di bulan Januari dan Lebaran kira-kira bulan Maret ya? Iya, Maret Maret, bulan kita. April ya? Iya, kita Lebaran April. Jadi perekrutan mungkin bisa dari Maret. Kan dari bulan Maret Pak. Oh, di bulan Maret ya. Sekitar berapa karyawan part time ya tadi? Berapa karyawan part time yang direkrut? Berapa jumlah karyawannya nanti? Saat ini karyawan yang kita miliki itu sekitar 400 karyawan. Mungkin bisa kita tambahkan sekitar 100 karyawan lagi Pak. 100 karyawan part time. Iya. 100 karyawan part time. Ini ditunda aja dulu untuk perekrutannya, akan kita bahas di pertemuan rapat laporan bulanannya di bulan depannya. Baik. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih. Sekian dari laporan saya di bulan Januari.